Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midris dari jurusan Agribisnis kelas 2. Saya akan mempresentasikan resume artikel jurnal tentang rekayasa genetika pada tanaman. Pada kali ini saya mengambil resume jurnal artikel ini yang berjudul Pengembangan Tebu Produk Rekayasa Genetik SUT dengan insersi gen sukros fosfat sintase, yang penulisnya yaitu Muhammad Saifuddin Aswan. Jurnalnya dari jurnal Agritrop, volume dan halamannya volume 15, halaman 266 sampai 276. Tahun penerbit itu tahun 2017. Di dalam artikel jurnal ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yang keenam yaitu saran. Pada bagian pertama yaitu abstrak. Abstrak ini terdiri dari latar belakang, tujuan dari penelitian ini, parameter keberhasilan, dan penelitian ini berhasil mendapatkan 10 tanaman tebu PRG SUT SPS. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan tanaman tebu produk rekayasa genetik SUT SPS. Untuk bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini mencakup dari definisi dari tebu. Tebu merupakan tumbuhan penghasil gula atau sukrosa. Akumulasi sukrosa pada tanaman dipengaruhi oleh tingkat asimilasi karbon dan sintesasnya, serta dipengaruhi oleh laju transportasi sukrosa dari organ asimilasi source ke organ penyimpanan zinc. Metode pada penelitian ini meliputi dari persiapan eksplan, pengkulturan agrobakterium, konfirmasi PAKYS COSPS1 pada agrobakterium, yang terus infeksi kokultivasi, eliminasi agrobakterium, selanjutnya isolasi DNA genom dan analisa PCR, dan yang terakhir yaitu aklimatisasi tebu transforman. Untuk bagian hasil dan pembahasan, pada penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu 1. Perbanyakan planet dan eksplan untuk insersi. Proses perbanyakan planet membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan dengan subkultur setiap 3 minggu sekali. Perbanyakan planet dilakukan untuk memenuhi kurang lebih 100 eksplan pada masing-masing event dalam proses insersi. Yang kedua yaitu aklimatasi tebu transforman. Aklimatisasi dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, pangkal planet tebu dicuci dengan air mengalir, lalu ditanam pada tabung aklimatisasi dengan media pasir steril dan diinkubasi pada grow chamber selama kurang lebih 5 minggu. Aklimatisasi pada tahap kedua, tanaman tebu transforman dipindah ke greenhouse dengan media tanah dan pupuk dalam polybag. Pemeliharaan tanaman selama aklimatisasi tahap pertama dilakukan dengan pemberian larutan nutrisi Hoagland pH 6,5. Konfirmasi keberadaan konstruk dalam agrobakterium dilakukan melalui analisis PCR. Dilakukan untuk memastikan keberadaan gen SOSPS1 dan HPTL dalam plasmid bakteri. Pada insersi genetik pada penelitian ini dilakukan dengan cara menginsersikan gen SOSPS1 pada eksplan tebu produk rekayasa genetik event 2 dan 20. Analisis PCR tanaman tebu PRG, hasil insersi keberhasilan dari proses insersi genetik ditandai dengan terintegrasinya gen target ke dalam genom tanaman. Aklimatisasi tebu transforman, hasil pengamatan aklimatisasi tahap 1 pada event 20
Dari 90 tanaman dapat beradaptasi pada lingkungan hanya 3 tanaman. Sedangkan pada aklimatisasi tahap 2, dari ketiga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Pada event 2 dan 7 tanaman semuanya dapat beradaptasi dengan baik. Kondisi tanaman secara umum dapat dilihat. Penyebab dari kematian tanaman pada saat aklimatisasi disebabkan oleh infeksi jamur. Kesimpulan dari artikel jurnal ini menyatakan bahwa berdasarkan hasil insersi telah didapatkan tanaman tebu PRG SOSPS 1 pada tebu event 2 sebanyak 7 tanaman, yaitu event A21, A24, A25, A26, A27, A210, dan A211. Sedangkan pada event 20 mendapatkan 3 tanaman, yaitu pada event A20, 1, A25, dan A29. Di dalam artikel jurnal ini pun terdapat saran, yaitu perlu dilakukan analisis lebih lanjut secara fisiologis mengenai pengaruh overekspresi ganda gen SOS1 dan SOSPS1 terhadap tingkat sintesis, translokasi, dan akumulasi sukrosa pada batang tanaman tebu transforman.